Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah. Nikmat sehat dan nikmat bisa memaksakan diri untuk hadir di pengajian kita ini, yang insya Allah kalau kita simak baik-baik dan dihayati dengan sungguh-sungguh akan mendatangkan suatu kesadaran bagi kita betapa kita ini sedang mendapat perhatian dari Allah untuk menjadi hamba Allah yang mulia nanti insya Allah. Kenapa demikian? Karena setiap saat kita temui dalam kehidupan ini sangat bermacam-macam apa yang dilakukan atau yang terjadi pada diri manusia. Ada orang-orang yang beriman, yang rajin beribadah, hidupnya dalam keterpurukan dalam masalah ekonomi. Ada orang yang kafir, sungguh subur, sangat mudah mendapatkan harta di dunia ini. Seolah-olah itulah kebahagiaan yang terlepas dari orang-orang yang beriman. Dunia ini adalah tempat ujian bagi manusia, terutama untuk umat Islam. Ada diuji dengan kesedihan, ada yang diuji dengan kesengsaraan, ada juga yang diuji dengan kekayaan, dengan pangkat yang tinggi. Itu sejak dari dulu. Tapi bagi orang-orang kafir, menyikapi ujian ini kadang-kadang mendatangkan suatu kesempitan jiwa, keputusasaan, dan kadang-kadang berani menghabisi jiwanya sendiri, bunuh diri, meracun diri, dan segalanya. Tinggal kita sekarang balikan kepada diri kita. Akankah kita menjadi orang yang kafir? Akankah kita lepas dari keimanan kita, dari tuntunan Allah yang ingin memuliakan kita ini? Tinggal kitanya sekarang yang harus memilih. Sebab setiap saat manusia itu penuh dengan ujian dan ujian. Rintangan yang berat terus beruntun dengan rintangan yang berat. Seolah-olah kita ini dikucilkan oleh Allah. Seolah-olah kita ini tidak diperhatikan oleh Allah. Padahal justru kita ini sangat diperhatikan. Diuji tentang keimanan kita ini. Diuji tentang kesabaran kita ini. Diuji tentang kebesaran jiwa kita ini. Macam-macam saja. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 153 sama dengan 157, di situ diterangkan masalah peperangan, masalah ujian dan segala macam. Sedang hasil atau dampak daripada ujian-ujian dari Allah itu. Sungguh Allah akan menguji kalian dengan aneka ragam percobaan. Misalnya perasaan takut terhadap musuh dan adanya musibah yang wajar terjadi, seperti kelaparan dan kekurangan buah-buahan atau paceklik. Bagi orang yang beriman kepada Allah, keadaan seperti ini akan dilaluinya sekalipun terisolir dari lingkungan keluarga. Bahkan diusir tanpa membawa sesuatu, sampai-sampai karena rasa laparnya. Orang-orang yang beriman itu menyadari bahwa ini ujian dari Allah sangat berat, maka merancangnya ke depan jangan sampai dia itu menjadi orang yang berputus asa. Tetap sabar. Zaman Rasulullah punya kurma satu pun istilah disimpan, dibungkus baik-baik. Merasa haus apa-apa dikenyot istilah. Cuma diisap saja. Enggak belum satu enggak agok istilah. Sampai diisap. Beda lagi dengan kita. Makanan sepiringnya oke, wah, mumpung ayam, bek istilah. Sampai gulang-guling kekenyangan. Bulan puasa begitu, tadi puasa begitu buka, wah, apapun dimakan. Tapi untuk orang yang beriman tidak demikian, tidak mau berlebih-lebihan, selalu merancang ke depan. Akankah kita akan menemukan rezeki kembali atau tidak? Takutnya kita tidak menemukan, maka yang ada dimanfaatkan, disyukuri saja. Disyukuri apa yang didapatkan saat ini. Ada korma 1 atau 2 misalnya,
Bisi hari ini tidak mendapatkan, dikenyot. Toh dengan dikenyot juga seger mulut kita. Haus lagi, lapar lagi, dikenyot lagi istilahnya. Cuma diisap, diemut istilahnya. Sampai demikian. Tapi kalau kita merasa menjadi orang yang beriman, tapi kalau kekurangan saja rezeki, mutruk, putus asa, lantas sudah lepas keimanannya. Dia lari kemana-kemana mencari celah, maling barang orang lain, mengambil hak orang lain dengan sembunyi, dan berbagai macam cara. Ayat di atas memberi pengertian bahwa iman itu tidak menjamin seseorang untuk mendapatkan rezeki yang banyak. Jadi keimanan itu tidak menjamin bahwa orang yang beriman kuat, rajin ibadah, itu akan terjamin mendapatkan rezeki dengan mudah. Enggak. Akan mendapat kekuasaan dengan mudah juga tidak. Semuanya harus dilalui dengan perjuangan. Bahkan umat Islam itu atau orang yang beriman itu memerlukan perjuangan yang berat untuk mencapai suatu kebahagiaan. Untuk nikmatnya, buka puasa kita berpuasa dulu, nanti nikmat lu buka. Nikmat kita berbuka, nikmat juga nanti bertemu dengan Allah. Nah, untuk mencapai surga juga tidak ringan. Sesuatu yang berat selalu menghadang badan kita. Maukah kita diatur oleh aturan oleh Allah? Itulah ujian dari Allah. Subuh-subuh lagi nyenyaknya tidur, adzan. Masih gelap, aduh pada ngantuk-ngantungnya. Ujian dari Allah. Maukah kita bangun, membaktikan diri menghadap kepada Allah, yang oleh Allah sedemikian banyak kenikmatan telah diberikan kepada kita. Rezeki dengan banyak, udara masih dengan segar. Kemarin panasnya luar biasa, sekarang dingin dan menyegarkan. Turun juga hujan, musim buah-buahan. Sekarang mau kemarau. Biasanya orang-orang atau manusia pada umumnya adalah terkena penyakit flu. Disediakannya oleh Allah buah-buahan yang mengandung vitamin C yang tinggi. Musim buah-buahan di mana murah lagi harganya. Sehingga orang yang mengerti akan memperbanyak makan buah-buahan, dia akan terhindar dari penyakit flu. Apapun keadaannya, selalu disediakan oleh Allah. Nah, sekarang diuji oleh Allah, dibangunkan saat sedang tidur nyenyak untuk sholat, kewajiban. Diwajibkan oleh Allah untuk menunaikan zakat dari sebagian rezeki yang sudah diberikan kepada kita. Maukah kita diatur oleh Allah untuk mencapai kebahagiaan itu? Untuk siapa? Untuk manusia. Orang yang mau menafkahkan sebagian rezekinya bagi orang lain, orang lain itu akan berterima kasih luar biasa. Dia merasa diperhatikan oleh sesama hamba Allah. Dia akan merasakan betapa Allah Maha Kasih dan sayang. Karena agamanya menuntut untuk setiap manusia itu saling tolong menolong. Mau enggak? Nah, kebanyakan orang yang tidak mau belajar agama, begitu mendapat ujian dia berputus asa, keluh kesah, melamun, stres dan segalanya. Tapi bagi orang yang beriman, bukan ke sana larinya. Mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah ujian dari Allah. Ini adalah kebaikan dari Allah bagi diri saya. Oleh karena itu sabar kita menerimanya. Apakah orang yang diberi rezeki yang banyak makannya akan banyak? Bisa 20 kali sehari? Enggak. Terbatas isi perutnya. Orang yang miskin juga begitu, sama. Tetap saja makannya cuma 2 kali, 3 kali. Sudah cukup. Mentang-mentang orang kaya bisa segera disediakan. Enggak. Tak akan terasa nikmat apabila terlalu kenyang. Sama kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Apabila kita lapar mendapat sesuatu nikmat. Orang miskin juga begitu. Susah dan senang semua manusia itu kebagian rata. Yang miskin tidak susah terus, tidak kelaparan terus, enggak. Suatu saat ada makanan, kenyang perutnya. Suatu saat dia mendapat makanan, gembira hatinya. Orang kaya apakah senang terus? Enggak juga. Lagi naik mobil, tenang-tenang gitu, tahu-tahu bannya meletus atau tabrakan, susah dia juga.
Datang penyakit kepada dirinya, susah juga. Sama susah dan senang kebagian. Kenapa umat Islam harus mengeluh? Kenapa harus putus asa? Nanti sholat kita tidak diterima lagi oleh Allah. Karena bagaimanapun manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah dan kikir. Tapi untuk keselamatan kita tidak boleh kita ini keluh kesah, tidak boleh kikir. Karena kalau kita masih terus keluh kesah, masih berkikir, berarti tidak sayang kepada sholat kita. Sholatnya tidak berdampak dalam kehidupannya. Itulah manusia yang rugi. Yang membaca Al-Quran hanya mencari pahalanya saja. Tapi tidak mau mengerti apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan apa yang dilarang oleh Allah. Tidak mau mengerti. Tapi juga pengajiannya banyak di mana-mana. Tapi sayang. Tak ada yang menerangkan tentang supaya Islam ini dimengerti dan dipahami. Sehingga membuahkan sosok yang akhlakul karimah. Setiap muslim rahmatan lil alamin. Selalu bermanfaat bagi lingkungannya. Enggak. Kumpul-kumpul pengajian membicarakan kasus apa saja orang lain. Usul pemilu dia ngomongkeun istilahnya. Yang dari pihak nomor 1, nomor 2 dijelek-jelekan. Sampai ada orang tua yang pasea sama orang muda. Yang satu membela nomor 1, yang satu membela nomor 2. Bertengkar orang tua sama pemuda. Padahal kalau kita berpikir dengan normal, kalau menang yang dibela oleh dia, apa sih keuntungannya bagi dia? Dan masyarakat kecil. Kalah juga tidak rugi, menang juga tidak untung. Yang orang tuanya juga begitu. Orang tua mungkin merasa pengetahuannya lebih banyak, lebih tahu. Sama anak muda. Anak muda juga istilahnya banyak belajar dan banyak melihat. Merasa lebih tahu lagi. Oh ini ribut pas ya. Orang yang ngerti tuntunannya lebih serikan. Sudah tidak logik lagi. Pikirannya nggak jalan. Mengikuti istilah pemilu, mengikuti kampanye, tapi nggak jalan pikirannya. Dipaseakan. Sama dengan orang yang membaca Al-Quran. Hanya ingin pahalanya saja. Sehingga berangan-angan. Oh saya mudah alhamdulillah. Dari pengajian tiap hari pemilu, papai-papayan pengajian. Rasanya pahala demi pahala itu numpuk. Tidak terpikir bahwa setiap ngumpul, pulang dari pengajian, ngobrol, menjelek-jelekan orang lain, gibah. Tidak terpikir dalam dirinya bahwa ke pengajian itu, pamewah-mewah, pamer kepada orang lain. Puas dan ninggalin itu bogaeun teh istilahnya. Merasa bangga dan senang kalau melihat orang lain burinil di situ. Dia sendiri yang hebat. Mobil yang paling bagus istilahnya. Sehingga keluar dari tuntunan Islam yang sebenarnya. Ini yang harus kita jauhi. Itu ujian dari Allah. Meskipun sering ke pengajian, tapi sudah salah arah dari tuntunan Islam, itu orang-orang yang rugi. Tidak lulus itu dari ujiannya. Keimanan itu pun tidak akan menyurutkan kita dari rasa takut. Takut jatuh, takut tabrak, takut celaka, bukan takut juri, bukan takut jin orang yang beriman. Tapi takut itu. Kadang-kadang takut jatuh miskin. Ada juga yang begitu. Tetapi semuanya ini justru berjalan sesuai dengan ketentuan sunatullah yang berlaku untuk makhluknya. Jika terdapat sesuatu yang mendatangkan musibah, maka musibah itu tidak dapat dihalangi dan akan menimpanya. Tetapi bagi seseorang yang mempunyai kesempurnaan iman dan dirinya sudah mempunyai pengalaman digembleng dalam penderitaan, maka adanya musibah itu akan semakin membersihkan jiwanya. Bagi orang yang beriman yang sering ditempa dengan berbagai macam ujian dan disadari itu adalah ujian dari Allah, maka itu adalah akan semakin membersihkan jiwanya. Dia terima apapun ujian, seberat apapun juga dia terima. Tapi bagi orang yang imannya kurang, ujian demi ujian itu justru akan mendatangkan suatu keputusasaan, akan menjadikan dia semakin jauh dari Allah. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang diterima dari Ummu Salamah yang mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, musibah apapun yang menimpa seorang hamba, hendaknya ia mengatakan, sesungguhnya kita ini kepunyaan Allah dan kita hanya akan kembali kepadanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berilah hamba pahala atas musibah itu,
dan gantilah dengan yang lebih baik. Maka Allah akan memberi pahala atas musibah tersebut dan Allah akan menggantikannya yang lebih baik. Jadi karena musibah itu ucapan kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, lantas berdoa kepada Allah. Tidak akan marah Allah. Kita diuji lantas mengucapkan istirja itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lantas kita memohon kepada Allah. Ya Allah, jangan terlalu berat istilahnya umpamanya. Ujian bagi diri saya, takut saya melenceng, takut saya tergoda kalah oleh setan misalnya begitu. Minta kepada Allah. Ya Allah, berilah hamba pahala atas musibah itu supaya kita kena musibah dan mendapatkan pahala untuk bekal di akhirat. Bukannya begini, rajin sholat, rajin ibadah, oge naon kieu wae, putus asa. Itu musibah datang, kesusahan datang, dosa bahkan yang bertumpuk dalam kehidupannya. Enggak ada bekal di akhirat, enggak ada hasilnya. Dan gantilah dengan yang lebih baik. Mohon kepada Allah. Bagi Allah tidak akan kesulitan mengganti musibah demi musibah itu dengan kebaikan dan demi kebaikan. Imam Baihaqi di dalam Su'abul Imam meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah ibnu Abbas dari Nabi SAW. Hadis tersebut menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan istirja atau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika tertimpa musibah, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Dan Allah akan membalasnya dengan kebaikan serta akan dianugerahi penerusnya atau anaknya yang saleh dan berbakti kepadanya. Itu keuntungan sebetulnya. Jadi ada ujian, musibah dan musibah itu bagi orang yang beriman, yang paham benar harus bagaimana kita menerimanya, justru akan mendatangkan keuntungan demi keuntungan. Bonus demi bonus berdatangan terus dari Allah. Yang dilihat oleh kita cuma jangan harta kekayaan saja terus. Enggak ada kan ujungnya. Hawa nafsu nanti yang dikejar oleh kita. Yang menjadi ukurannya adalah keduniaan. Nah, coba saja umumnya sekarang umat Islam. Orang tua punya anak, alhamdulillah. Anak saya mah baru lulus 2 tahun juga kerja, sekarang 1 tahun sama udah kaya raya. Kerjanya juga di perusahaan anu. Tidak dipikir misalnya, nah batur puluhan tahun gawe ukur gitu, anak saya teh gawe naon ieu teh? Gajinya berapa? Jujur henteu. Sieun teu jujur nanti hartanya justru akan membawakan madorot bagi diri dan keluarganya. Enggak ke sana. Malah bangga saja. Bahkan yang didengar oleh orang tua itu juga dari anak-anak yang kaya raya. Meskipun keimanannya disangsikan dan amal ibadahnya juga sudah kelihatan kurang dibandingkan dengan anak yang soleh anaknya itu, tapi dalam ekonomi dia kekurangan, nggak pernah didengar kadang-kadang. Itu kesalahan fatal dari orang tua yang seperti itu. Padahal justru kalau kita melihat meskipun mereka pas-pasan hidupnya, tapi dia keibadahnya baik, selalu sabar dalam ujian. Justru yang bangga itu harus begitu. Bukannya mau harus yang setor aja ke orang tua terus setor diomongkan jelek, minantuna dikekesek istilahnya. Enggak kurang-kurang yang demikian. Membawa nasib jelek punya mantu kayak begini, semakin jauh dia dari agama. Di dalam firman Allah yang berbunyi innalillahi menunjukkan pengakuan hamba terhadap Allah sebagai Tuhan yang disembah dan diagungkan. Di dalam firman yang berbunyi wa inna ilaihi raji'un merupakan pengakuan hamba terhadap Allah bahwa ia akan mati dan dibangkitkan kembali dari kubur. Juga merupakan ungkapan keyakinan seorang hamba bahwa semua perkara itu kembalinya hanya kepada Allah. Kita putus asa, gantung diri, bunuh diri, nggak usah, nanti juga mati menyamper, datang sendiri, nggak usah dijemput oleh kita. Akan kembali kepada Allah. Apa yang harus kita pertanggungjawabkan nanti kepada Allah, harus ke sana pikiran kita. Apabila saya bunuh diri, apabila saya putus asa, apabila saya keluh kesah, apa yang bisa saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Toh hadirnya kita di dunia ini bukan kehendak kita. Apakah diri kita ingin hadir di kota Bandung, lahir di Bandung? Enggak tahu. Taunya hadir saya di Bandung, alhamdulillah. Begitu wawasan kita luas, melihat di televisi gampang,
untung dia di Afrika yang segitu gersang. Harus disyukuri seharusnya. Banyak ujian dan cobaan, tidak sengsara seperti Lapindo istilahnya kita. Rumah sampai kerendam lumpur dan muncul lagi berlumpur sekarang. Musibah lagi bagi mereka. Kita masih bersyukur di sini. Nggak ada hal-hal yang demikian. Diam di rumah yang biasa-biasa kita, kadang-kadang di tempat yang jelek, tidak memenuhi syarat. Alhamdulillah kita selamat. Coba di hotel mewah, jegur bom begitu. Oh, untung kita yang begitu. Enggak, orang kafir mati dalam keadaan begitu. Wah, sudah matinya begitu, nanti di akhiratnya bagaimana? Tetap saja kita banyak bersyukur. Kita bisa ngumpul di pengajian, mereka menghirup pikuk, kebingungan. Kurang apa istilahnya? Kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada kita sangat banyak. Mereka itulah orang-orang yang sabar insya Allah, mereka akan mendapatkan ampunan. Mereka juga akan mendapatkan rahmat dari Allah berupa ketenangan hati ketika tertimpa musibah. Dan rahmat Allah itulah yang dijadikan objek iri hati oleh kaum kafir, lantaran hanya kaum mukmininlah yang mempunyainya. Kaum kafir tidak bisa menikmati rahmat ini. Jika mereka tertimpa musibah, dunia lebar ini terasa sempit. Sampai-sampai apabila mereka menemui jalan buntu, jalan yang diambil adalah membunuh diri sendiri hingga terlepas dari penderitaan yang mengungkungnya. Lihat yang non-muslim, angka bunuh diri itu sangat banyak sekali. Karena mereka tidak punya rahmat Allah seperti kita. Apabila kita bersabar, nah justru kita akan diampuni dosa-dosa kita. Rahmat Allah akan diberikan kepada diri kita. Kepada orang non-muslim tidak diberikan. Seharusnya kita bangga. Jadi musibah demi musibah datang itu, alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Dosa kita diampuni, rahmat Allah datang. Bertubi-tubi kita musibah, kita hadapi dengan sabar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bertumpuk pahala dan rahmat Allah kepada diri kita. Itu caranya Allah memberikan ujian kepada kita. Bagi siapa menguntungkannya? Bagi orang yang mau mempelajari dan mau mengerti al-Islam. Bagi orang yang tidak mempelajari, yang tidak mau mengerti, hai pahala saja. Oh riur-riur memperdalam mengerti al-Islam, Al-Quran. Gue dengekeun. Yang penting baca we Quran kan pahala wungkul tah. Di hadis-hadis ge, barang siapa yang baca salawat hariah sekian kali akan terlepas dari siksa api neraka. Maca we ta turui. Barang siapa yang sholat tasbih, istilahnya gitu, dosa yang telah lalu, yang sekarang yang akan datang akan diampuni oleh Allah. Jadi tuh kudu beriman tuh udah sholat tasbih, kuat tuh, tong beramal naon, istilahnya begitu. Tidak cukup demikian. Di Al-Quran banyak sekali ujian-ujian dari Allah disodorkan kepada kita. Kewajiban ini, kewajiban ini. Semuanya seolah-olah kita ini diperberat oleh Allah. Tapi justru ujian-ujian ini yang didatangkan oleh Allah merupakan aturan, perintah dan larangan, ini adalah dalam rangka untuk memuliakan hamba. Bukan untuk menjerumuskan, tapi untuk memuliakan kita. Justru apabila kita bersabar menerimanya, menyadari bahwa ini datangnya dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Kurang naon istilahnya. Kenapa? Tapi kita selalu saja merasa dirugikan. Allah berfirman kepada malaikatnya, pergilah kepada hambaku, lalu timpakanlah bermacam-macam ujian kepadanya, karena aku mau mendengar suaranya. Di hadis qudsi ini justru Allah tuh berfirman kepada malaikat, menyuruh malaikat. Setelah setan tidak mampu menggoda orang-orang yang beriman untuk lepas dari keimanannya, malaikat yang diperintahkan uji mereka, berilah bermacam-macam ujian. Jadi sampai kapanpun juga ujian kepada diri kita itu tidak akan putus-putus, ya, tak akan ada tamat-tamatnya. Semakin kuat keimanan kita, semakin banyak ujian kepada kita, dan semakin berat, sebab malaikat nanti akan menguji kita.
sudah menimpa macam ujian itu kepada aku mau mendengar suaranya. Berupa apa suara dari orang yang beriman yang diuji bertubi-tubi itu? Apakah mereka tetap beriman atau ingkar keimanannya? Kalau ingkar keimanannya, aku cukupkan segitu. Kalau ucapannya misalnya sudah menyeleweng. Tapi kalau dia tetap beriman, bahkan lebih kuat imannya, maka Allah akan mencukupkan segala urusannya. Di banyak ujian dan cobaan itu sebetulnya adalah suatu tawaran dari Allah untuk semakin dimuliakannya diri kita ini nanti di hadapan Allah. Itulah umat Islam. Tidak segampang itu dan tidak semudah itu diantap istilahnya. Enggak. Diuji dan diuji terus. Di hadis qudsi yang lain, apabila telah kubebankan kemalangan atau bencana kepada salah seorang hambaku pada badannya, hartanya, atau anaknya, kemudian ia menerimanya dengan sabar yang sempurna, aku merasa enggan menegakkan timbangan baginya pada hari kiamat, atau membukakan buku catatan amalannya baginya. Berarti istilahnya tegudu dibuka dari, tegudu ditimbang dari, yakin surga. Bagi orang yang sabar, yang dibebankan kemalangan atau bencana kepada seorang hamba yang beriman, terhadap badannya penyakit atau rasa sakit hati, dihina orang atau bagaimana, terhadap hartanya dicuri orang, ditipu orang dan segala macamnya, atau anaknya sakit-sakitan atau dipanggil oleh Allah, kemudian ia menerimanya dengan sabar yang sempurna. Setiap musibah itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selalu begitu saja. Maka aku merasa enggan menegakkan timbangan baginya pada hari kiamat ataupun membukakan buku catatan amalannya baginya. Sebegitu hebatnya orang yang sabar dalam ujian-ujian dari Allah. Selalu sabar, bahkan sabar itu sempurna. Sama derajatnya begitu tingginya sampai Allah enggan menegakkan timbangan dan buku catatan amal. Sudah langsung ada surga ya begitu. Luar biasa. Jadi jangan dianggap bahwa Allah itu benci kepada kita apabila kita ini selalu mendapat ujian, mendapat kesulitan saja terus. Tapi justru kita ini akan dimuliakan oleh Allah. Ya diskusi yang lain. Sekiranya aku uji salah seorang hambaku yang beriman, lalu ia memujiku atas ujian itu, berilah pahala yang bersambungan baginya, sebagaimana pahala yang biasa kalian berikan atas amal yang mereka lakukan. Kan aneh ya istilahnya. Orang diuji, kalau memuji istilahnya dari mengujinya, itu adalah kesabaran yang paling sempurna. Bagi orang yang apabila diuji oleh Allah, lantas dia memuji Allah atas ujian itu, maka Allah memberikan pahala yang bersambungan baginya. Seperti misalnya pahala sholat tahajud yang dilakukannya terus menerus. Pahalanya terus nyambung. Kalau puasa misalnya puasa Nabi Daud yang selama sehari, pahalanya terus menerus. Nah ini pun sama. Apabila menerima segala ujian dari Allah itu dengan memuji Allah atas ujian itu, maka Allah memerintahkan untuk memberikan pahala yang berkesinambungan terus-terusan tanpa putus begitu. Salah satu contoh, ujian ditinggalkan anak. Anak masih kecil, baru 1-2 tahun, wah lagi bila tunggulang deng-deleun istilah. Sebab ulahnya itu wah pikalucuan. Lebih dari yang lain-lain, soal anak kita itu yang luar biasa saja. Kita tahu-tahu dipanggil oleh Allah tanpa sakit yang lama. Merasakan luar biasa. Banyak orang yang berputus asa. Bahkan ada orang tua yang gila karena anaknya umur 3 tahun meninggal, lantas dia kagegeloan terus.
Ada juga orang tua yang ditinggalkan oleh anaknya dalam masih kecil, 2 tahunan begitu. Dia ngamuk luar biasa. Pingsan lagi, sadar, ngamuk lagi. Tidak kurang-kurang. Kenapa? Karena dia tidak tahu betapa besar pahalanya orang sabar apabila diuji dengan kematian anaknya. Allah berfirman dalam hadis qudsi riwayat Tirmidzi yang bersumber dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ketika salah seorang anak Bani Adam meninggal, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya, apakah kalian telah ambil nyawa anak hambaku itu? Mereka menjawab, ya. Lalu Allah berfirman lagi, apakah sudah kalian ambil nyawa buah hatinya? Mereka menjawab, ya. Lantas Allah berfirman lagi, apa yang telah diucapkan hambaku? Mereka menjawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, bangunkanlah bagi hambaku sebuah gedung di dalam surga dan berilah nama gedung itu Baitul Hamdi. Kematian seorang anak yang sangat kita cintai. Keadaan belum akhir balik, masih kecil. Apabila kita bersabar, apalagi memuji Allah, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah menyuruh membangunkan gedung di surga. Ketanggung-tanggung. Luar biasa bagi orang yang tahu tentang hukum yang diberikan Allah kepada kita. Tapi bagi orang yang tidak tahu, pantas mereka itu menjadi gila, mengamuk, pingsan, ada yang menangis sampai wah melebihi batas, merobek-robek baju, ngamuk dan sebagainya. Dalam kehidupan kekeluargaan kita di dalam dunia ini, kadangkala kita mengalami kematian anak yang masih bayi atau masih kecil, masih di bawah umur, masih belum akil baligh. Biasanya apabila mendapat itu, ibu dan bapaknya sangat merasa sedih, sehingga ada di antaranya yang sampai mendapat sakit urat saraf, pingsan, tidak sadarkan diri sekali atau beberapa kali. Manusia serba salah. Kalau anak itu lagi sehat-sehatnya, sakit sebentar meninggal, kira-kira nanti merasa dihilang misalnya begitu. Enggak sakit dulu, enggak apa-apa, takut mati saja. Teng-tengen Allah mah aja. Mohon atau bisa dikeri sakit dulu dan segala macamnya. Bagi orang yang punya anak sakit-sakitan, berarti bayi keneh gitu. Ah, kieu-kieu teh mah Gusti mangawe punut. Kan gitu kalah. Daripada hirup kieu mah tuluy-tuluyan we ngan sakit-sakitan. Meakeun duit jeung segalanya. Puting kudu tungguan tuh bisa sare dan macam-macam. Siang ngear wae, sakitnya berkepanjangan begitu. Terus we nyangakeun Gusti. Har. Di dadak itu dalam keadaan sehat. Teu teuingan Gusti ieu. Hari dipanjangkeun kitu mangawe punut. Itulah manusia. Padahal hak mencabut nyawa itu adalah Allah. Bukan siapa-siapa. Bukan genderuwo, bukan buta hejo, ya bukan pocong. Orang heboh lagi ribut. Ada buta hejo katanya. Sampai pingsan melihat buta hejo. Buting jelema mah dicet saja hulak meureunna kadinya, berenang. Keur nganyang cigana ka hiji lemur gitu. Wujud ada buta hejo. Dasar manusia yang imannya kurang gitu. Kurangnya itulah mendalami Al-Qur'an. Sama yang begitu saja ketakutan. Apakah pernah di kampung itu dikepung umpamanya gitu 10 atau 20 orang masih kalah orang itu atau tidak? Mungkin itu dirempung 10 orang kalah manusia baru boleh takut. Ya mau baru berita dari orang lain, oh atingali itu buta hejo lompat we. Cek buta hejo teh sidik urang geus sieun meureunnan kumaha dara lompatan jadi wani buta hejo. Akibat daripada kita tidak mau memahami apa ujian-ujian dari Allah pada kita. Sampai lebih takut kepada buta hejo daripada kepada ancaman Allah. Kan begitu. Sampai takut kepada pocong daripada ancaman Allah. Aya pocong melompat, geus tidur kutu bangun. Coba ngong do adzan subuh. Da terusnya tibra atuh. Kasihan ku ancaman Allah mah.
Ada pula yang sampai memakan hati berulam jantung, badannya kurus, ngalang layung, ngareungeuy terus ya, kurus memikirkan ditinggalkan oleh anaknya yang dicintainya. Begitu. Ngalang layung, itu semuanya sering terjadi dalam masyarakat. Dan sering menimpa orang-orang atau keluarga yang tidak beriman atau kurang imannya kepada Allah SWT. Seolah-olah segala hak itu adalah hak dirinya. Dirinya lah yang harus menentukan dan menawar kepada Allah. Yang budak ieu mah panggelisna di antara anak abdi masih atau mending dipunut teh nu ieu napisan. Padahal si anu we goreng patut, enggak bisa begitu. Nya baong eta mah budak teh, pada turunan manehna. Bukan anak batur. Justru mungkin diuji losing, sabar moal tah. Disesakeun anak baong, bari goreng patut umpamanya begitu. Berarti nyaheun atuh, kadang-kadang sering diusir. Aya ge nu pantas nu geuling jelema dipunut ku Allah, eta mah antap we diabur kitu. Enggak bisa begitu, sama titipan dari Allah. Bagi orang atau keluarga yang beriman, yang sering belajar, yang suka mendengarkan tabligh atau dakwah atau pengajian, yang tahu atau mengerti akan makna ucapan orang-orang yang kena musibah, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila mendapat musibah semacam itu, ia tetap sabar, dapat menahan sedih, tahan menderita, tawakal dan berserah diri, serta mengembalikan segala persoalannya kepada Allah. Sudah diberi solusi oleh Allah semuanya juga. Jadikanlah sabar dan sholat menjadi penolong. Sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Orang sabar itu dihargai luar biasa. Setiap sholat kita menyerahkan diri kepada Allah. Kita memohon kepada Allah. Segala persoalan kita kembalikan kepada Allah. Berdoa. Kena musibah, berdoa kepada Allah. Allah akan mengganti dengan yang lebih baik dari yang sudah. Contohnya Nabi Ayub. Diuji begitu beratnya. Ya, harta kekayaannya habis, anak-anaknya juga meninggal semua. Diberi penyakit lagi yang sangat menjijikan, dibuang dari kehidupan bermasyarakat manusia. Tetap saja sabar. Ujian yang berat itu diiringi dengan berdoa. Senantiasa kepada Allah. Dan lantas Allah menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Kekayaannya pulih lagi, istrinya kembali lagi, anak-anaknya lahir lagi yang lebih baik. Itu sudah dicontohkan dalam Al-Quran. Banyak. Tapi kenapa kita ini sering putus asa dan sering menjadikan Allah itu adalah sedang benci kepada kita. Sering kita itu hampa pikiran. Sehingga sering bengong, malas, mau kerja, mau usaha apapun juga, diem saja. Kemarin juga ider-ideran, ditolak terus, nggak pekerjaan nggak saya cicing lah. Capek usaha mah teh. Ya udah salah nggak saya cicing di imah. Kena batur sina usaha mah. Semua manusia juga hidup mah capek. Tergantung kebiasaan. Tanya tukang kuli panggul, istilahnya. Yang bongkar muat beras, yang selalu berat, teu aya beas timbangan 5 kilo atau 1 kilo di akutan. Kagok orang cek tukang panggul geus sakintal, panggul. 50 kilo atau 1 kuintal, terus bongkar muat. Sudah dibongkar, nanti ada yang beli, muat lagi, bolak-balik aja gitu. Apakah mereka capek? Capek kata mereka juga. Tapi kalau diam di rumah katanya tepara rubuh, Pak. Mending gawe daripada cicing. Itu normal manusia. Coba saja kalau kita dibiasakan sibuk terus diam, liburan lama, misalnya cuti lama, udah bosan lah tuh. Nggak akan senang. Ada yang mencari pekerjaan lama, ada nganggur baik. Sudah bekerja capek pekerja teh, nyebar dunungan galak. Segala macam. Engkau cari gaji saeutik. Nangan duit, nangan kerja. Ya melamar kerjaan. Tong aral ku gaji saeutik dan mencari kerjaan dari na oge. Saya melamar pekerjaan ke perusahaan yang Bapak pimpin, ya kan gitu. Enggak saya mencari uang. Enggak. Mencari pekerjaan aja geus digawe istilah gitu. Ngan rumah putus asa karena berat. Enggak. Semua manusia juga diwajibkan untuk aktivitas. Isi dengan ibadah. Dagang, jalani dengan niat ibadah. Nu kumbalanya heureuy we, nu balanya cek parebah anak. Segala macam berbicara mengadongeng dan segala. Akhirnya kan jadi senang. Kerja juga sama, niatkan ibadah. Di tempat kerja kita selalu zikir kepada Allah.
Semua pekerjaan kita dengan ikhlas dan sabar menerimanya, jadi pahala. Sekarang orang yang bekerja terus sudah masa pensiun, rek kerja we. Itu mah bosen eta. Tahu cara rangkeul gitu. Jauh dari penyakit pikun. Tapi orang yang biasanya sibuk bekerja terus pensiun, diem di rumah, cepat pikun, itu yang begitu. Malah diberi oleh Allah penyakit, diberi umur panjang, hayang merdeka, hayang ulin wae, geus si pikun balik di kabudak, ngarah panjang umur begitu kan. Gitu. Nu aral mah nu hadir anak incuna. Si Aki kayak jadi kieu bisa balik di kabudak. Mendingan aktivitas kita ini. Memang boleh menangis kalau kita ditinggal karena kesedihan. Tapi jangan berlebihan menangisnya juga. Karena nangis itu udah rasa sedih, tetap saya keluar air mata. Monyok, mati anak bergembira, nanggap orkes, misalnya gitu band, kan nggak mungkin. Ya begitu. Tetap saja akan sedih, akan nangis. Itu wajar manusiawi. Boleh kita bersedih, itu manusiawi. Nabi SAW sendiri pernah menangis mencucurkan air mata ketika anak beliau bernama Ibrahim yang masih kecil meninggal. Akan tetapi tidak boleh melampaui batas sampai merobek-robek baju atau sampai meratap panjang lebar. Apabila orang itu atau keluarga itu sabar dan ridho serta menyerahkan kembali segala persoalan kepada Allah, orang atau keluarga semacam itulah yang termasuk dalam hadis qudsi di atas. Bangunkanlah bagi hambaku sebuah gedung di dalam surga dengan diberi nama Baitul Hamdi. Itulah balasannya. Jelaslah kalau ia memenuhi syarat demikian, ia akan dapat masuk surga, dan di dalam surga telah tersedia pula sebuah gedung baginya yang sudah komplit dan dengan nama seperti di atas, Baitul Hamdi. Kandungan hadis qudsi di atas dikuatkan oleh hadis Nabi SAW sebagai berikut. Barang siapa dari umatku yang telah mempunyai 2 orang anak yang meninggal dunia masih kanak-kanak, niscaya dia akan masuk surga bersama-sama dengan kedua anaknya. Aisyah bertanya, bagaimana apabila salah seorang dari umat mempunyai 1 orang anak yang mati masih kecil? Nabi SAW menjawab, demikian juga orang yang hanya mempunyai 1 orang anak. Wahai muwafaqah. Muwafaqah itu orang yang diberi taufik. Aisyah bertanya lagi, bagaimana halnya yang tidak mempunyai seorang anak pun? Nah, ini bagi orang yang tidak punya anak. Sebut yang ditanyakan oleh Siti Aisyah. Jadi menyeluruh ini bagi orang yang tidak. Jangan disirikan misalnya. Semoga anak mau geningan, istilahnya tidak masuk surga karena tidak ditinggalkan anaknya. Yang ditinggalkan mati 3 orang masuk surga, yang mati tinggalkan 2 orang, yang seorang masuk surga. Sedangkan saya boro-boro ditinggalkan punya anak pun tidak. Nabi SAW menerangkan, akulah yang menggantikan anak yang mendahulinya itu bagi umatku. Mereka tidak pernah ditimpa malapetaka yang lebih besar daripada kematianku. Jadi jangan merasa diwilah-wilah atau dipilih kasih oleh Allah. Tetap kemuliaan itu akan datang kepada orang yang sabar. Toh ujian dari Allah bukan kematian anak saja. Banyak sekali ujian-ujian dari Allah yang dibankan kepada diri kita. Kalau kita paham benar bagaimana caranya kita mendapat musibah, tapi akan mendatangkan pahala yang besar. Akan menguntungkan di dunia dan di akhirat. Kenapa di dunia? Allah akan menggantinya yang jauh lebih baik dari yang sudah. Untuk di akhirat, yaitu Allah akan memberikan surga kepada kita. Bukankah itu adalah sesuatu kasih sayang dari Allah yang luar biasa, yang tidak diberikan kepada non-muslim, kita sebagai orang-orang Islam. Oleh karena itu kita punya kewajiban untuk membuka, untuk mempelajari sumber ilmu dari Allah, berupa karunia Allah. Harus dengan gembira kita menerima Al-Quran ini. Jangan yang termasuk zalimun li nafsi, orang yang menganiaya dirinya, padahal kita percaya kepada Al-Quran. Tapi kita harus menjadikan orang yang selalu berbuat kebajikan dengan izin Allah, dengan kebaikan yang datangnya dari Allah. Insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia nanti insya Allah. Mendapat ujian, cobaan, baik kesulitan, kesenangan atau apapun juga yang menimpa diri kita, kita sabar menerimanya.
bahkan memuji Allah atas ujian itu, maka Allah akan memberikan pahala yang tiada putus-putusnya. Di hadis yang lain, tiadalah dua orang muslim atau suami istri yang pernah kematian 3 orang anak yang belum sampai usia dewasa, melainkan Allah mengampuni dosa keduanya dengan keutamaan rahmatnya. Jadi ditinggalkan oleh anak kita yang masih kecil-kecil itu justru akan menjadikan ampunan dosa bagi kita dan akan mendatangkan rahmat Allah, keutamaan rahmat Allah kepada diri kita. Banyak sekali peluang untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah nanti bagi orang Islam yang sabar menerima ujian dan cobaan setiap saat. Jangan kecil hati dan jangan putus asa. Jangan merasa disisihkan, jangan merasa disepelekan oleh Allah. Justru kita ini dimuliakan oleh Allah. Kita ini senantiasa menjadi bahan perhatian kasih sayang Allah pada diri kita. Baik kita kekurangan harta, baik apa saja ujian yang terasakan berat oleh kita, kita puji Allah tentang ujian kita ini. Dan hadis riwayat Syaikani yang bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, kaum wanita berkata kepada Rasulullah SAW, kami telah dikalahkan oleh kaum pria. Karena itu kami mohon agar Tuhan dapat menyatukan satu hari bagi kami untuk belajar. Lalu dijanjikannya suatu hari bagi mereka itu. Beliau memberikan nasihat-nasihat dan perintah bagi mereka. Di antara yang pernah diucapkan kepada mereka ialah, tidak seorang pun di antara kalian yang 3 orang anaknya telah mendahului atau meninggal dunia, melainkan mereka menjadi pelindung baginya dari api neraka. Lalu menyahut salah seorang wanita, dan 2 orang juga, sambung Nabi SAW, dan 2 orang juga menjadi pelindung bagi api neraka, dari api neraka. Kematian anak itu. Kita beruntung sekarang jadi perempuan bisa mengikuti pengajian tiap hari, mendengarkan pengajian tiap hari. Di zaman Rasulullah itu sampai ada kaum wanita yang berkata kepada Rasulullah, kami telah dikalahkan oleh kaum pria. Karena itu kami mohon agar Tuhan dapat menentukan satu hari bagi kami untuk belajar. Kurang apa? Kita ini manusia yang tidak mau memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang baik untuk mempelajari al-Islam ini. Lebih condong ngobrol macam-macam dengan teman atau dengan siapa, ketimbang kita belajar Al-Quran. Lebih senang di depan komputer, internet, terus-terusan, berjam-jam, bahkan siang malam. Lepas kewajiban apa-apa dibanding dengan membaca Al-Quran, dengan mempelajari Al-Quran. Bagaimana orang itu akan bisa mulia di hadapan Allah nanti? Allah sudah memberikan petunjuknya, karunia-Nya ini. Sampai disambut dengan gembira, ini yang harus kita bawa-bawa kemana-mana, dipelajari dan dipelajari. Ini mah bukan. Orang pergi di telinganya ada yang nempel, bari gigan. Dan mau mungkin nyarekan orang gigan. Tadina earphone tadi, tidak mungkin. Pasti lagu atau kenangan gitu. Nah, kemana-mana. Dia tidak mungkin akan berzikir kepada Allah. Dawar kikituan kemana-mana. Orang nanya juga nggak kedengeran gitu. Dites lagi di televisi. Dites lagu-lagu apa anak-anak kecil juga. Lagu-lagu dari tahun berapa sampai tahun sekarang itu. Coba tanya sekarang tentang ayat Quran. Gaya wakosfa, susah bahasa Arab dan segala macamnya. Padahal yang diterjemahkan bahasa Indonesia banyak, bahasa Sunda juga banyak sekarang. Rugi dibikin sendiri manusia itu. Bodoh dibikin sendiri. Tolol juga dibikin sendiri, begitu. Yang tersinggung. Apa kepikir sih kan? Bapak orang pandai, sarjana, pekerjaan, jabatan tinggi. Tapi kenapa tidak kelihatan di masjid belajar Al-Quran atau apa-apa? Mau sibuk-sibuk itu kan belum anger tidak anak itu. Cara di hadapan gitu diterangkan, baru dia paham. Iya. Saya justru sengaja merangsang supaya Bapak itu bertanya, izin bagaimana? Kenapa? Sehingga Bapak bisa bilang begitu. Karena umumnya umat Islam meninggalkan ilmu yang datang dari Allah, yang seharusnya dipelajari. Apabila tidak dipelajari, dosa hukumnya bagi kita.
Wajib ain hukumnya kita mempelajari Al-Quran ini. Ilmu yang lain itu wajib kifayah. Nah, Al-Quran wajib ain. Tidak belajar dosa kita akan ditanggung oleh kita sendiri. Ditanya tentang Al-Quran, tanya tentang ibadah, nggak tahu, ngikutin aja orang lain. Itu salahnya. Kalau taklid buta. Kalau kita melihat keterangan hadis-hadis di atas, jelaslah bahwa iman kepada Allah dan Rasulnya merupakan jaminan untuk dapat masuk surga. Sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak, yang terdahulu meninggal dunia, apabila beriman, maka Nabi SAW akan menjadi jaminan bagi mereka. Ya, bagi orang yang ditinggalkan, meninggal oleh anak kecil, sampai tidak punya anak lagi. Bagi orang yang tidak dikaruniai anak juga. Ya. Jadi dalam asal kita beriman dan bersabar, maka Nabi SAW akan menjadi jaminan bagi mereka. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama beriman dengan sebenar-benarnya. Seikhlas-ikhlasnya kepada Allah dan Rasulnya, agar mendapat jaminan masuk surga. Dan bila mana ada kematian anak yang masih kecil-kecil, agar dapat menahan diri, sanggup menderita, sabar dan tawakal kepada Allah yang menciptakan kita sekalian. Jadi kita harus paham sekarang bahwa pengajian malam ini betul-betul memberikan wawasan baru bagi kita. Bahwa banyaknya ujian dan cobaan kepada diri kita, hidup kita selalu terkatung-katung dan bermacam-macam ujian kepada kita. Itu semuanya adalah sarana dari Allah untuk memuliakan diri kita, untuk meningkatkan derajat kita insya Allah. Yang penting kita tetap beriman, diterima dengan sabar, selalu memuji Allah atas ujian itu. Maka Allah akan memberikan pahala yang berkesinambungan, menghapuskan dosanya, dan rahmat Allah senantiasa akan datang kepada kita. Demikianlah pengajian malam ini. Mudah-mudahan akan kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita ini. Sehingga apabila dipanggil besok, lusa, bulan depan, tahun depan, dan selanjutnya, kita dalam keadaan bersih dari dosa. Karena selalu kita menyadari betul, mengembalikan segala ujian dan cobaan kepada Allah, selalu memuji Allah dan sabar kita menerimanya. Serta iman kita selalu kita tingkatkan. Cukupkan sekian saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.